pertama yaitu pengertian sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahas, sistem pengetahuan, dan sistem pemrosesan masalah. Pengertian keputusan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Raffles H. Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Yang kedua menurut Marie Follet, keputusan adalah suatu atau sebagai hukum situasi. Yang kedua yaitu keuntungan menggunakan sistem pendukung keputusan. Keuntungan yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai masalah yang kompleks. Yang kedua, sebagai fasilitator dalam komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Yang keempat, menghemat biaya dan sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat, meningkatkan produktivitas analisis. Yang kelima, meningkatkan efektivitas manajerial. Manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan. Yang kedua, membantu decision making untuk individu dan kelompok. Yang ketiga, membantu decision making dalam semua fase proses pengambilan keputusan. Yang keempat, membantu decision making di berbagai proses dan gaya pengambilan dan gaya keputusan. Selanjutnya yaitu komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah data manajemen, yang kedua model manajemen, yang ketiga communication, yang keempat knowledge management. Selanjutnya yaitu analytical hierarchy process atau AHP. Yang pertama adalah pengertian metode AHP. AHP dikembangkan oleh Thomas L. Saati sebagai model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multikriteria kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saati, tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu terstruktur multilevel di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah sampai level terakhir dari alternatif. Selanjutnya yaitu 3 prinsip dasar AHP. Yang pertama, dekomposisi atau decomposition, memecahkan masalah yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Yang kedua, penilaian komparasi atau comparative judgment. Yang adalah inti dari AHP karena berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Yang ketiga, penentuan prioritas. Kelebihan dan kekurangan AHP. Yang pertama yaitu kesatuan unity AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan masalah yang kompleks menjadi pendekatan sistem dan perintegrasian secara deduktif. Selanjutnya yaitu saling ketergantungan. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Selanjutnya yaitu pengukuran konsistensi. Kelebihan kekurangan AHP. Yang pertama yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga melibatkan subjektivitas sang ahli. Yang kedua yaitu metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Algoritma metode AHP. Langkah-langkah penerapan AHP pada dasarnya adalah prosedur atau langkah-langkah dalam metode AHP.
Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, menentukan prioritas elemen. Yang ketiga, sintetis. Yang keempat, pengukuran konsistensi. Yang kelima, menghitung konsistensi. Yang keenam, menghitung rasio konsistensi ratio atau CR. Dan yang terakhir adalah memeriksa konsistensi hierarki. Selanjutnya yaitu metode simple additive atau weak test, atau yang lebih dikenal dengan SAW. Pengertian SAW. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Algoritma metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu SI. Yang kedua, yaitu menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berbagai kriteria atau CI. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan. Baiklah, hanya itu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.